Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah Khitabah. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Yang saya hormati kepada Ibu Mampu Mata Kuliah Teknik Muhadaratul Khitabah, yakni Ibu Nur Hasanah SPDI MPDI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian dari kelas 7F yang saya banggakan. Sebelum saya mulai khitabah ini, perkenankanlah untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raihan Wahyudi dari kelas F semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membuat video teknik khitabah untuk memenuhi mata kuliah praktek teknik khitabah dan muhadharah. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyetujui bahwa kejujuran merupakan budi pekerti yang sangat mulia. Kejujuran bisa membawa kita menuju jalan kebaikan. Maka apabila kita sebagai umat muslim dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW mampu menetapkan kejujuran dalam hal segala kebaikan, mampu menetapkan kejujuran menuju kebaikan, maka kita sebagai umat muslim akan dipermudah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini, saya akan berkhitbah dengan tema kemuliaan sikap kejujuran. Hadirin rahimakumullah. Orang yang suka berterus terang dan suka dalam hal kejujuran, apa-apa yang telah ia kerjakan, dia lakukan dengan kejujuran, maka orang tersebut sudah memiliki sifat kenabian. Maka orang yang suka berperilaku jujur dalam segala hal kebaikan, ia orang yang termasuk dengan suka sekali dengan hal kebenaran. Maka oleh sebab itu, ia akan selalu memelihara akhlaknya dalam semua kedustaan. Maka apa yang ia akan lakukan, yaitu ia akan cenderung melakukan hal kebaikan dan menegakkan agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان
Siddiqun Nabiyya, yang artinya, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad cerita seorang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah orang yang menyukai kebenaran, lagi seorang Nabi. Dalam Quran Surat Maryam ayat 41. Hadirin rahimakumullah, kejujuran itu dekat sekali dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah suatu hal yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah senang, maka Ia pasti akan menyayangi dan mengasihi hambanya yang suka dengan kejujuran. Di hari kiamat kelak, kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan tempat yang insya Allah menyenangkan, yaitu di surganya kelak. Hadirin rahimakumullah, orang yang jujur pasti tidak akan pernah takut kepada siapapun. Jika suatu saat dia akan ditempatkan di tempat yang bahaya, tetapi dia sudah memiliki sifat kejujuran, dia sudah berperilaku kejujuran, mempunyai sifat jujur, maka dia tidak akan pasti takut dalam kesusahan tersebut. Dia tidak pasti akan merasakan ketakutan yang mendalam, karena dia sudah memiliki sifat kejujuran dalam dirinya. Bahkan dalam suatu hal masalah pun, dia tidak akan segan-segan mengatakan kejujuran yang telah ia pedomankan, yang telah ia teguhkan, yang telah ia tanamkan dalam hatinya, sifat kejujuran. Ia tidak akan pernah takut dan khawatir akan menghadapi masalah tersebut, dan ia tidak akan segan-segan untuk melewatinya. Bahkan tetapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sebenarnya ia takut untuk melewatinya. Mungkin itu ia memungkiri, tidak mempercayai hatinya bahwa ia telah bersifat jujur, ia telah menyampaikan kejujuran, padahal ia takut. Di situ berarti ia tidak mendengarkan isi hatinya yang paling dalam. Maka kita sebagai umat Islam, dengarkanlah hati kecil kita yang mengembangkan sifat amanah dan jujur untuk selalu berperilaku jujur, berperilaku yang baik terhadap suatu apapun yang kita hadapi. Maka dengarkanlah hati kecil kalian, maka disitulah sifat jujur akan tertanam pada diri kalian. Kesimpulan dari muhadarah ini, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita selalu tanamkan sifat kejujuran kita dalam suatu hal apapun, sifat kejujuran kita dalam suatu masalah apapun, sifat kejujuran kita dalam kehidupan apapun. Kita tanamkan bahwa orang Muslim, orang Islam memiliki sifat akhlak yang mulia kepada orang-orang yang di luar. Di lingkungan apapun kita berada, di lingkungan sehari-hari, di lingkungan teman, di lingkungan pertemanan, di lingkungan kampus, di luar kampus, kita sebagai orang Islam hendaknya menanamkan sifat kejujuran agar semua orang tahu bahwa kita sebagai umat Islam selalu menempatkan kejujuran dimanapun dan kapanpun. Teman-temanku sekalian, marilah kita tunjukkan kepada masyarakat yang lain bahwa kita seorang Muslim selalu memuliakan akhlak kemuliaan, selalu memuliakan akhlak kejujuran kita. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan jika ada kata-kata perbuatan saya yang salah.
maka mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.